Di dunia yang terus berputar, dalam kehidupan yang sering terasa seperti serpihan dari sesuatu yang lebih besar, sesekali muncul momen yang bukan sekadar peristiwa biasa. Momen yang datang bukan untuk disaksikan, tapi untuk dijalani dengan hati yang terbuka dan jiwa yang menyala. Dan saat kamu membaca ini, mungkin itulah saatnya. Tidak ada terompet dari langit, tidak ada pelita yang menggantung di langit senja. Namun, ada sesuatu yang berdetak dalam jiwamu, getaran lembut tapi pasti, yang berkata, ini adalah waktumu. 3 hari, 72 jam, bukan untuk menunggu keajaiban, tapi untuk menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Karena terkadang, Tuhan atau semesta atau siapapun nama yang kau percaya tidak mengirimkan malaikat dari langit, melainkan mengutus orang sepertimu. Ya, kamu. Selama 3 hari ke depan, pintu langit akan terbuka sedikit lebih lebar dari biasanya. Tidak untuk sekadar menerima doa, tapi untuk melihat siapa yang siap menjadi jawabannya. Mungkin kamu sudah pernah melewati malam-malam gelapmu sendiri. Dan kini, dalam luka yang pernah kamu sembuhkan, ada kekuatan baru yang bisa menyentuh orang lain. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu hadir. Karena berkat tidak selalu datang dari tangan yang penuh, tapi dari hati yang mau memberi. Jangan menunggu semuanya jelas. Terkadang tugas suci datang dalam bentuk yang samar. Senyuman orang asing, pesan singkat dari seseorang yang hampir terlupakan, atau hanya perasaan tiba-tiba bahwa kamu harus menoleh dan berhenti sejenak. Dengarkan itu, rasakan itu, dan melangkahlah. Dan sebelum kamu lanjutkan, jika kata-kata ini terasa menusuk lembut ke dalam hatimu, jika jiwamu bergetar seolah sedang dipanggil dari tempat yang jauh dan tak terlihat, jangan abaikan. Beri sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Tekan tombol suka, langgananlah kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 di bawah sebagai tanda bahwa kamu siap menjalani misi ini sepenuhnya. Karena bisa jadi, satu tindakan kecilmu akan menjadi nyala yang membakar gelap di dunia orang lain. Dan saat itu terjadi, kamu tidak hanya mengubah hidup mereka, kamu mengukir takdirmu sendiri. Selamat datang dalam 3 hari yang akan menguji hatimu, membentuk jiwamu, dan mungkin menyelamatkan satu kehidupan. Ini bukan sekadar kisah. Ini adalah panggilan. Dan kamu adalah tokoh utamanya. Bagian 1. Dentang sangkakala yang mengubah segalanya. Ada detik yang terasa biasa, dan ada detik yang mengguncang poros hidup kita. Dan ketika kamu membaca ini, detik itu sedang terjadi. Bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu sendiri. Seperti bunyi sangkakala yang bergema di padang sunyi, memanggil para penjaga untuk bersiap menghadapi fajar baru. Demikian pula, jiwamu saat ini sedang dibangunkan dari tidur panjang. Ini bukan alarm dari dunia, tapi panggilan dari takdir. Sebuah suara lembut namun kuat berkata, "Kini giliranmu." Bayangkan dirimu berdiri di sebuah menara tinggi, seperti penjaga zaman dahulu yang tak pernah tidur. Ia tidak hanya melihat dengan mata, tetapi merasakan dengan jiwanya. Dan saat bahaya atau harapan datang dari cakrawala, ia tidak tinggal diam. Ia meniup sangkakala, dan seluruh kota tahu, inilah saatnya bertindak. Hari ini, sangkakala itu tidak lagi berada di tangan orang lain. Ia ada di dalam dirimu. 3 hari ke depan, ya 72 jam yang sakral, bukan sekadar waktu biasa dalam kalendermu. Ini adalah jendela yang dibuka langsung oleh semesta, memberikanmu peluang untuk menjadi berkat, bukan hanya penerima berkat. Seseorang di luar sana sedang berada di titik nadirnya. Ia menunggu,
meski tak tahu apa yang sedang ditunggunya. Ia menangis tanpa suara. Ia tersenyum dengan luka yang tersembunyi. Dan entah bagaimana, hidup mempertemukan langkah kalian. Bukan kebetulan, tapi penugasan. Tapi jangan salah sangka, misi ini bukan tentang menyelamatkan dunia. Tidak perlu panggung, tidak perlu sorotan. Ini tentang satu orang, satu jiwa yang kebetulan melintasi jalurmu. Seseorang yang mungkin kau temui di lift, di antrian, di ruang kerja, atau bahkan dalam kolom komentar media sosial. Bisa jadi mereka tidak meminta apapun, tapi hatimu tahu ada yang perlu kamu lakukan. Ada pelukan yang harus kamu beri, ada kata yang harus kamu ucapkan, ada telinga yang perlu mendengar. Lalu kamu mungkin bertanya, bagaimana aku tahu itu dia? Jawabannya tak selalu datang dengan cahaya terang. Kadang hanya getaran di dada saat berbicara dengan seseorang, atau pandangan mata yang terasa menyimpan cerita panjang. Kadang ia datang dalam bentuk pesan singkat yang terasa lebih berat dari biasanya. Dengarkan itu. Percayalah pada kebijaksanaan batinmu, karena sangkakala yang berbunyi tidak terdengar oleh telinga, melainkan oleh hati yang terjaga. Dan jika kamu merasa tidak cukup layak, ingatlah, kamu tidak dipilih karena sempurna, tapi karena kamu pernah terluka dan sembuh. Kamu tahu rasanya diselamatkan. Dan sekarang, kamu diberi kesempatan untuk menjadi penyelamat, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan pengetahuan yang tinggi, tapi dengan cinta yang dalam. Sejarah selalu berubah, bukan oleh massa yang berteriak, tapi oleh individu yang bertindak di saat genting. Seperti pahlawan-pahlawan yang membawa perubahan bukan lewat senjata, tetapi lewat tindakan penuh kasih dan keberanian dalam sunyi. Maka kini, jadilah suara itu. Jadilah kehadiran yang menghidupkan harapan. Jadilah orang yang melihat di saat yang lain berpaling. 3 hari, 72 jam, sebuah koridor cahaya yang hanya bisa kau masuki sekarang. Setelah itu pintunya akan tertutup, dan kamu akan memilih menjadi bagian dari keajaiban atau menyaksikannya dari kejauhan. Langkahmu bukan hanya akan mengubah seseorang, ia akan mengubahmu. Dan sangkakala yang kamu tiup hari ini bisa menjadi suara yang menyelamatkan generasi mendatang. Maukah kamu menjawab panggilan itu? Kalau kamu merasa kata-kata ini mengguncang jiwamu, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menjalani misi ini. Bukan demi konten, tapi demi meneguhkan komitmenmu. Karena mungkin satu keputusanmu hari ini adalah alasan seseorang tetap hidup esok hari. Bagian 2. Warisan kasih yang mengalir dalam darahmu. Ada sesuatu yang tak terlihat, namun hidup dalam setiap detak jantungmu. Ia bukan harta warisan yang bisa dipegang tangan, bukan pula gelar kebanggaan yang terpajang di dinding. Ia adalah getaran halus yang menuntunmu untuk peduli. Ia adalah keberanian yang tidak kamu pelajari dari buku, tapi kamu warisi dari darah, dari mereka yang telah lebih dulu hidup, mencinta, dan berkorban. Namanya kasih. Dan kasih itu kini hidup dalam dirimu. Kamu bukan yang pertama di garis keturunanmu yang dipanggil untuk memberi. Sebelum kamu lahir, mungkin pernah ada sosok dalam keluargamu yang berjalan kaki berpuluh kilometer hanya untuk mengantarkan makanan pada seseorang yang kelaparan. Mungkin pernah ada tangan yang diam-diam menyisipkan uang di bawah pintu tetangga yang kesulitan. Mungkin ada nenek yang menampung anak-anak terlantar tanpa pernah mencatatnya di buku sejarah. Tidak terdengar, tidak tercatat, tapi abadi dalam langit yang menyaksikan. Kini, setelah bertahun-tahun, kasih itu bangkit kembali.
bukan dalam wujud peristiwa besar, tapi dalam keinginan lembut di hatimu untuk membantu seseorang. Itulah warisan sejati. Sebuah nyala yang tak pernah padam, hanya berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Dan kini, ia berada di tanganmu. Dalam sejarah dunia, kita sering melihat keluarga-keluarga yang dikenal karena warisan kekayaan. Tapi ada keluarga yang lebih agung, keluarga yang mewariskan kemurahan hati. Lihatlah jejak kehidupan mereka yang berani menyembunyikan orang-orang yang dikejar, merawat yang sakit tanpa imbalan, mendirikan tempat aman bagi yang tak punya rumah. Mereka tidak berdiri di podium, tapi langkah-langkah mereka membentuk dunia yang lebih manusiawi. Kamu berasal dari garis itu. Terkadang kamu mungkin merasa jauh dari masa lalu. Dunia kini dipenuhi dering gawai, notifikasi tanpa henti, dan urusan yang tiada habis. Tapi jika kamu diam sejenak, duduk dalam sunyi, kamu akan merasakannya. Denyut kasih itu masih hidup di nadimu. Seperti suara gemuruh dari kejauhan, ia memanggil pelan namun pasti, lanjutkanlah apa yang telah kami mulai. Mungkin kamu ingat kisah masa kecil tentang seseorang yang menolong tanpa diminta. Atau cerita dari ayahmu tentang masa sulit yang bisa mereka lewati karena ada orang asing yang peduli. Percayalah, semua itu bukan hanya cerita. Itu adalah benih yang ditanam dan kini tumbuh dalam dirimu, menunggu untuk berbuah. Namun, menjadi pewaris kasih bukanlah tugas yang selalu mudah. Kadang kamu akan bertemu dengan orang-orang yang menolak bantuanmu. Kadang niat baikmu akan disalahpahami. Kadang kamu akan merasa seolah-olah yang kamu beri tidak pernah cukup. Tapi itulah kasih sejati, memberi, meski tak selalu disambut. Tetap hadir, meski tidak diminta. Jika kamu ragu, ingatlah, bahkan hujan tidak memilih mana tanah yang akan tumbuh subur. Ia hanya jatuh, memberi kehidupan. Demikian juga dengan kasih. Jangan takut untuk memberi, meski kamu tak tahu hasilnya. Karena bisa jadi, benih kecil dari kebaikanmu hari ini akan tumbuh menjadi pohon rindang bagi generasi yang akan datang. Jangan lupa pula untuk menjaga kelembutan hatimu. Dunia kadang mempermainkan kebaikan, tapi kamu bukan seorang yang naif. Kamu adalah seseorang yang cerdas, tapi tetap memilih untuk baik. Itu kekuatan, bukan kelemahan. Tetaplah lembut namun bijak. Jangan biarkan pengalaman pahit meracuni sungai kasih yang mengalir dalam dirimu. Dan ketika kamu merasa lelah, ketika kamu bertanya, "Mengapa aku yang harus peduli?" Lihatlah ke dalam dirimu. Dengarkan suara lembut para leluhur yang berbisik, "Karena kamulah harapan kami." Kamulah yang mereka doakan diam-diam saat hidup mereka sulit. Kamulah yang mereka impikan menjadi cahaya bagi orang lain. Jangan padamkan cahaya itu. Selama 3 hari ini, 72 jam yang telah ditentukan, kamu diberi kesempatan untuk menghidupkan kembali warisan itu. Mungkin hanya satu tindakan kecil, tapi jika dilakukan dengan kasih, ia akan menjadi gema abadi. Dan jika kata-kata ini mengetuk lembut jiwamu, jika kamu merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dadamu, tandanya kamu siap. Berikan sinyalmu pada semesta, tekan tombol suka, langganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai deklarasi bahwa kamu siap melanjutkan warisan kasih ini. Karena dalam setiap tindakanmu, ada ratusan kisah tersembunyi yang sedang menanti untuk lahir. Dan kamu adalah pena yang akan menulisnya dengan cinta. Bagian 3. Memasuki jendela suci 72 jam. Ada saat dalam hidup yang terasa berbeda. Udara pun seolah membawa aroma yang tak biasa. Langit lebih sunyi, namun terasa lebih dalam.
Waktu seolah melambat, namun hati berdetak lebih cepat. Inilah saatnya, sebuah jendela suci yang hanya terbuka untuk waktu yang sangat singkat. 3 hari, 72 jam yang dipenuhi potensi dan mukjizat. Bukan untuk menunggu diselamatkan, tetapi untuk menjadi penyelamat. Bukan untuk mencari keajaiban, tetapi untuk menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Waktu biasanya berlari dengan ritmenya sendiri. Kita sibuk, terlena, dan terburu oleh rutinitas. Namun sekarang, semesta seolah menahan napasnya, menciptakan ruang kosong di antara hiruk-pikuk dunia untukmu. Sebuah ruang sakral di mana langkah-langkah kecilmu dapat mengguncang kehidupan seseorang. Sebuah lorong cahaya yang membentang dari hatimu menuju takdir orang lain. 3 hari ini bukan hari biasa. Ia bukan hanya deretan jam yang berlalu begitu saja. Ia adalah masa penugasan. Saat semesta memilihmu untuk menjadi jembatan bagi seseorang yang hampir tenggelam. Mungkin kamu tidak tahu siapa dia. Mungkin kamu belum bertemu dengannya. Tapi saat itu datang, kamu akan tahu. Ada dorongan dalam dirimu. Ada getaran yang membuatmu tidak bisa tinggal diam. Itulah panggilanmu. Dan ketika saat itu datang, kamu akan tahu bahwa ini bukan tentang kebetulan. Ini adalah tentang kesiapan. Karena keajaiban selalu datang bukan pada mereka yang paling mampu, tetapi pada mereka yang paling siap untuk memberi. Maka, selama 72 jam ini, bersiaplah. Bukalah mata, tajamkan telinga, dan yang paling penting, hidupkan hatimu sepenuhnya. Tanda-tandanya mungkin tak mencolok. Mungkin seseorang mengirim pesan dengan nada yang terdengar biasa, tapi kamu tahu ada beban di balik kata-katanya. Mungkin kamu melihat seseorang di jalan dengan mata yang kosong, seperti sedang kehilangan arah. Atau mungkin kamu bermimpi tentang seseorang yang membutuhkanmu, dan keesokan harinya kamu benar-benar bertemu dengannya. Jangan abaikan itu. Karena dalam momen-momen kecil, seringkali tersembunyi peluang besar untuk menyalakan kembali api harapan dalam hidup orang lain. Namun berhati-hatilah. Saat cahaya bersinar, bayangan pun mencoba mengganggu. Akan ada gangguan, tugas mendadak, drama yang menguras waktu, rasa malas yang tiba-tiba datang. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah kamu sungguh-sungguh siap menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dalam setiap misi mulia akan ada gangguan. Dalam setiap panggilan suci akan ada penundaan yang mencoba menjauhkanmu dari tujuan. Tapi kamu bukan orang biasa. Kamu adalah pribadi yang telah merasakan kerasnya hidup dan tetap memilih untuk peduli. Maka, ketika gangguan datang, jangan ikut hanyut. Ingatkan dirimu, tugas ini lebih penting dari kesibukan yang lain. Dan jika kamu mulai meragukan dirimu sendiri, ingatlah kamu tidak ditugaskan untuk menyelesaikan semua hal. Tugasmu adalah untuk hadir, memberi, dan menyalakan satu lilin. Karena satu lilin cukup untuk menyingkap kegelapan satu ruang. Kamu tidak dituntut untuk menyembuhkan dunia, hanya untuk menyentuh satu jiwa. Dan dari situlah keajaiban mulai bergulir. Kepekaan adalah kunci. Jangan menunggu tanda yang spektakuler. Sebab kehadiranmu bisa menjadi satu-satunya tanda harapan bagi seseorang yang sudah terlalu lelah berharap. Jangan tunda langkah. Karena menunda berarti membiarkan seseorang terus tenggelam dalam kesepian. Tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi pintu menuju hidup yang baru bagi orang lain esok hari. Dan saat kamu melangkah dengan niat suci itu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Kamu akan merasakan bahwa ada kekuatan lain yang menopangmu. Kamu tidak berjalan sendirian. Ada angin tak kasat mata yang mendorongmu ke arah yang tepat. Ada bisikan halus dalam hati yang menuntunmu
pada orang yang tepat. Itulah tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur ilahi. Bayangkan dirimu sedang menyeberangi jembatan yang hanya akan ada selama 3 hari. Setelah itu, jembatan itu akan lenyap, dan kamu akan menatap ke belakang, bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku telah melangkah atau hanya diam di tepian? Jangan biarkan penyesalan menggantikan panggilan. Kamu tidak sedang diminta untuk menjadi luar biasa. Kamu hanya diminta untuk peduli. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengubah dunia seseorang. Jika kata-kata ini membangunkan sesuatu dalam dirimu, jika ada suara di dalam dada yang berbisik, "Aku siap," maka jangan biarkan ia menguap. Tekan tombol suka, langgananlah kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan hanya sebagai respons, tetapi sebagai pernyataan bahwa kamu siap menjalani 72 jam ini sebagai saluran kasih dan keajaiban. Karena kadang, dalam satu keputusan kecil, takdir seseorang berubah. Dan kamu, hari ini, adalah bagian dari perubahan itu. Bagian 4. Dampak dari satu isyarat kecil. Kadang kita berpikir bahwa dunia hanya bisa diubah oleh orang-orang besar dengan kekuatan besar, panggung megah, dan suara yang menggema di seluruh penjuru. Padahal kenyataannya, sejarah seringkali dibentuk oleh satu isyarat kecil, satu tindakan sederhana, satu keputusan sunyi. Dan sekarang, dalam 72 jam yang suci ini, kamu diberi kesempatan untuk menjadi penggerak perubahan, bukan dengan hal besar, tapi dengan sesuatu yang mungkin tampak kecil di mata manusia, namun besar di mata semesta. Pernahkah kamu menyadari betapa satu senyuman bisa membalikkan hari seseorang? Betapa satu kata yang tulus bisa membuat seseorang bertahan 1 hari lebih lama dalam perjuangannya? Seringkali, yang dibutuhkan bukanlah uang berjuta atau pidato menggelegar, tetapi perhatian yang nyata, kehadiran yang hangat, dan hati yang benar-benar peduli. Lihatlah ke belakang sejenak. Mungkin ada seseorang dalam hidupmu yang pernah membantumu tanpa kamu minta. Mungkin hanya dengan mendengarkan atau memberi sedikit dorongan. Dan mungkin tanpa orang itu tahu, hidupmu berubah karenanya. Kini, semesta menempatkanmu pada posisi yang sama, untuk menjadi seseorang yang tak terlupakan, untuk menjadi secercah cahaya di saat seseorang sedang tersesat dalam gelapnya malam. Kamu tak perlu menunggu waktu yang sempurna. Kamu hanya perlu melangkah saat hati mengetuk. Kamu tak perlu menunggu kamu punya lebih, karena kasih sejati tidak diukur dari banyaknya yang diberikan, tapi dari tulusnya niat. Seringkali, isyarat kecil adalah jembatan bagi jiwa yang hampir runtuh. Dan kamu, dengan segala ketidaksempurnaanmu, bisa menjadi jembatan itu. Jangan anggap remeh tindakan kecil, karena seperti tetes air yang terus-menerus jatuh, bisa melubangi batu, demikian pula, satu kebaikan bisa menembus lapisan putus asa seseorang. Dunia ini terlalu ramai dengan kebisingan, sehingga satu tindakan hening penuh kasih bisa terdengar jauh lebih nyaring. Bisa jadi kamu hanya menawarkan tumpangan pada seseorang yang berjalan kaki dalam hujan. Bisa jadi kamu hanya mengirim pesan, "Aku di sini jika kamu butuh bicara." Bisa jadi kamu hanya duduk diam menemani seseorang yang sedang berduka. Tapi semua itu, meski tampak kecil, bisa menjadi momen suci yang membalikkan hidup seseorang dari kejatuhan menuju kebangkitan. Jangan biarkan logika mematikan empati. Kadang kita terlalu sibuk menghitung apakah tindakan kita cukup besar, padahal kebaikan tidak mengenal ukuran. Ia hanya mengenal keikhlasan. Bahkan ketika dunia tidak melihat, semesta mencatat.
dan tidak ada tindakan kasih yang pernah sia-sia. Namun, kamu juga perlu bijak. Tidak semua bantuan bisa kamu lakukan sendiri. Ada saatnya kamu harus mengarahkan seseorang kepada ahli, kepada lembaga, kepada tangan yang lebih berpengalaman. Tapi bukan berarti kamu tak berperan. Dukungan moralmu, kehadiranmu, dan keberanianmu untuk menjadi penghubung, semuanya sangat berarti. Dan jika kamu merasa terlalu kecil untuk mengubah sesuatu, ingatlah kisah benih kecil yang tumbuh menjadi pohon rindang. Ia tidak tumbuh dalam sehari, tapi karena ada yang menanam, menyiram, dan percaya. Demikian pula denganmu. Tanam kebaikan hari ini. Biarkan semesta menyiramnya dengan waktu, dan kamu akan terkejut betapa besarnya dampak yang bisa kamu ciptakan. 72 jam ini bukan tentang menyelamatkan dunia, tapi tentang menyelamatkan satu dunia dalam diri seseorang. Dan kadang, satu dunia yang selamat bisa menyelamatkan dunia lainnya. Jika kamu merasakan bahwa ini bukan sekadar bacaan, tetapi panggilan yang mengetuk hatimu, maka dengarkan ia. Tekan tombol suka, langganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menjadi cahaya, meski hanya dengan satu isyarat kecil. Karena dalam dunia yang penuh keraguan, kehadiranmu bisa menjadi bukti bahwa kasih belum padam. Dan barangkali, melalui satu tindakan sederhana itu, kamu menyelamatkan seseorang tanpa pernah menyadarinya. Bagian 5. Heningnya napas dalam waktu ilahi. Ada jeda yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia datang bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Ia bukan tentang kecepatan, melainkan tentang ketepatan. Dan jika kamu cukup tenang, cukup peka, kamu akan merasakannya. Sebuah hening yang tidak sunyi, tapi sakral. Sebuah jeda antara napas lama dan langkah baru. Inilah yang disebut waktu ilahi, saat segalanya tampak biasa, tapi sebenarnya suci. Saatnya kamu berhenti sejenak untuk mendengar. 3 hari ini, 72 jam yang kamu jalani, bukan sekadar batas waktu. Ia adalah medan yang penuh percikan kemungkinan. Dan dalam medan itu, kamu tidak diminta untuk berlari tergesa. Kamu diminta untuk merasakan, untuk menyatu, untuk memperhatikan. Karena kadang, jawaban besar datang bukan dalam kilat dan gemuruh, tapi dalam keheningan. Ada hikmah dalam melambat, dalam duduk sejenak sebelum bertindak, dalam menarik napas panjang sebelum mengambil keputusan, seperti pemanah yang menahan tali busur sebelum melepaskan anak panah, seperti pelaut yang menunggu arah angin sebelum mengangkat layar. Kamu pun sedang berdiri di ambang sebuah perintah yang lembut namun kuat. Dengarkan waktunya. Di antara segala keributan dunia, kamu diminta untuk peka terhadap isyarat. Mungkin itu nama yang muncul berulang dalam pikiranmu. Mungkin itu jalan yang tidak biasa kamu lewati, tapi tiba-tiba terasa harus dilalui. Mungkin itu pesan dari seseorang yang lama tidak menghubungi, tapi kini seperti membawa makna lebih. Itulah napas dari waktu ilahi. Ia tidak memaksa, ia membisik, dan mereka yang membuka hatinya akan tahu saatnya tiba. Namun ingatlah, ketepatan tidak berarti lambat. Waktu ilahi bukan alasan untuk menunda. Ia bukan tentang menunggu tanpa arah, tapi tentang menunggu dengan kesadaran. Seperti petani yang menanti musim panen, tapi tetap menyiram ladangnya. Seperti pelukis yang menunggu inspirasi, tapi tetap menyiapkan kanvasnya. Kamu pun harus bersiap. Tindakanmu mungkin kecil, tapi jika dilakukan di saat yang tepat, dampaknya bisa mengguncang semesta. Jangan takut pada ketidaktahuan. Jangan takut jika kamu tidak tahu siapa yang harus kamu bantu atau bagaimana caranya. Karena saat waktunya tiba, jalan akan terbuka. Satu pintu akan mengantar ke pintu lain, dan satu langkah
akan menuntunmu pada peran yang tak pernah kamu bayangkan. Yang penting, tetaplah dalam posisi hati yang siap memberi, bukan menunggu. Dan percayalah, waktu ilahi tidak hanya datang untuk satu arah. Saat kamu menolong, bisa jadi kamu pun akan ditolong. Saat kamu menjadi jawaban bagi seseorang, kamu pun akan menerima jawaban dari semesta. Karena dalam setiap pertolongan, selalu ada dua jiwa yang diberkati, yang memberi dan yang menerima. Itulah hukum kasih yang tak pernah gagal. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi pusat perhatian. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya dalam senyap. Seperti lilin yang membakar dirinya demi menerangi orang lain. Seperti embun yang datang di pagi buta, menyejukkan daun-daun yang letih tanpa suara. Waktu ilahi tidak menghendaki tepuk tangan, tapi ketulusan. Ia tidak menginginkan popularitas, tapi kehadiran. Dan jika kamu mendapati dirimu berada dalam diam, dalam malam yang hening, atau pagi yang sepi, gunakanlah waktu itu untuk mendengar. Mungkin yang kamu dengar bukan suara dari luar, tapi gema dari dalam dirimu sendiri. Sebuah getaran lembut yang berkata, sudah waktunya. Jangan tunggu semuanya jelas. Kadang langkahmu yang pertama akan membuka terang bagi langkah berikutnya. Kadang kamu hanya perlu berjalan, dan jalan itu akan terbentuk di bawah kakimu. Karena waktu ilahi tidak menuntut kamu tahu segalanya. Ia hanya meminta satu hal, keberanian untuk percaya. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu yang dalam dirimu, jika kamu merasa ada napas lembut yang sedang memanggil namamu, jangan abaikan. Berikan tanda bahwa kamu hadir dan siap. Tekan tombol suka, langgananlah kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar 77 sebagai pernyataan bahwa kamu mendengar waktu ilahi ini dan bersedia menaatinya. Karena ketika kamu menjawab panggilan ini dengan setia, kamu tidak hanya menjadi bagian dari kisah orang lain. Kamu sedang menulis ulang kisah hidupmu sendiri dengan tinta kasih pada kertas waktu yang tak akan pernah usang. Bagian 6. Kesatuan yang tumbuh dari niat tulus. Setiap langkah yang kamu ambil dalam misi ini mungkin tampak seperti langkah yang sunyi. Tapi sesungguhnya, tidak ada satupun kebaikan yang berjalan sendirian. Setiap niat tulus memiliki kekuatan untuk menarik cahaya lain, untuk membangkitkan simpati dari jiwa-jiwa yang juga pernah merasa terpanggil. Dan dari satu tindakan kecil, bisa tumbuh kesatuan yang melampaui batas. Batas keluarga, batas keyakinan, batas kelas sosial, bahkan batas luka lama yang belum sembuh. Inilah saatnya kamu melihat bahwa kamu tidak sendiri. Karena dalam kasih, kita semua terhubung. 3 hari ini, 72 jam yang kau jalani dengan penuh perhatian, bisa menjadi percikan yang menyala dalam jiwa orang lain. Bisa jadi saat kamu menolong satu orang, ada temanmu yang ikut tergerak. Ada rekan kerja yang melihat dan ikut membantu. Ada tetangga yang selama ini diam, namun akhirnya ikut turun tangan. Dan dari satu mata air kasih, lahirlah sungai solidaritas yang tak terbendung. Kesatuan sejati tidak selalu dimulai dari panggilan megah. Kadang ia tumbuh dari keheningan, dari niat baik yang dijalankan dalam diam, dan dari hati yang tidak ingin dilihat, tapi ingin benar-benar hadir. Kamu adalah awal dari itu. Kamu adalah pemantik kecil yang, dengan izin semesta, bisa menghangatkan banyak hati. Namun, jangan berharap semua orang akan mengerti. Kadang, ketika kamu memilih fokus pada satu jiwa, dunia akan bertanya, mengapa bukan yang lain? Ketika kamu menolong seseorang yang tampak biasa, akan ada yang mencibir. Bukankah ada yang lebih membutuhkan? Tapi disitulah ujian ketulusanmu.
kamu tidak sedang berusaha menyelamatkan dunia. Kamu hanya sedang setia pada getaran yang datang dari dalam jiwamu. Kebaikan bukan tentang statistik. Kebaikan adalah tentang kehadiran. Dan kesatuan yang lahir dari niat tulus tidak butuh persetujuan semua orang. Ia hanya butuh satu hal, konsistensi. Maka jika kamu menemukan orang lain yang ragu dengan langkahmu, jangan berdebat. Biarkan mereka melihat sendiri hasilnya. Karena kasih sejati tidak butuh penjelasan panjang, hanya butuh bukti nyata dalam tindakan. Kadang, dari misi kecil ini, kamu akan menemukan ikatan baru. Persahabatan yang tak terduga. Rekan seperjalanan yang selama ini ada di dekatmu, tapi tak pernah kamu kenali. Dan bisa jadi, orang yang kamu tolong pun menjadi penolong bagi orang lain. Seperti rantai cahaya yang tak pernah putus. Dari satu pelita, lahirlah pelita-pelita lain. Itulah kekuatan kesatuan yang berakar dari cinta. Namun ingat, dalam setiap bentuk kebersamaan, dibutuhkan kerendahan hati. Jangan jadikan dirimu sebagai pusat dari segala tindakan. Biarkan aliran kasih mengalir dari setiap arah. Belajarlah untuk mendengarkan, untuk berbagi ruang, dan untuk menerima bantuan ketika kamu juga lelah. Karena kesatuan bukan tentang siapa yang memimpin, tapi tentang siapa yang hadir dengan hati. Dan jika misi ini berkembang, menjadi lebih besar dari yang kamu bayangkan, jangan takut. Karena kasih tidak akan pernah membebanimu. Ia hanya akan memperluas kapasitasmu untuk mencintai. Semakin banyak kamu memberi, semakin penuh kamu menjadi. Semakin kamu membuka tanganmu, semakin luas hatimu untuk menerima cahaya dari orang lain. Di hari terakhir dari misi ini, mungkin kamu tidak tahu sejauh mana dampak yang telah kamu ciptakan. Tapi percayalah, semesta mencatat. Energi kasih itu tidak lenyap. Ia menyebar, ia merambat, dan ia akan kembali padamu dalam bentuk yang tak pernah kamu duga. Dan jika dalam proses ini kamu merasa lelah, ingatlah, kamu tidak berjalan sendiri. Ada ribuan jiwa lain di luar sana yang sedang melakukan hal yang sama. Dalam senyap, dalam kasih, dalam doa yang tak terdengar. Dan bersama-sama, kalian sedang menciptakan sesuatu yang lebih besar dari kalian semua. Sebuah jaringan cahaya yang mengalirkan harapan ke sudut-sudut dunia yang paling gelap sekalipun. Jika hatimu bergetar membaca ini, jika jiwamu mengangguk dalam diam, maka ketahuilah, kamu sedang disatukan dalam misi cinta yang lebih besar. Tekan tombol suka, langganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Bukan sebagai formalitas, tapi sebagai janji kepada dirimu sendiri, bahwa kamu bersedia menjadi bagian dari kesatuan yang tumbuh dari kasih. Karena dalam dunia yang penuh batas, kamu telah memilih untuk menjadi jembatan. Dan jembatan yang dibangun dari cinta akan selalu menemukan jalan. Penutup, cahaya yang tak pernah padam. Kini kamu telah sampai di ujung dari misi 3 hari ini, 72 jam yang penuh getaran, panggilan, dan pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Mungkin kamu telah menemukan jiwa yang kamu bantu. Mungkin kamu telah menyalakan harapan di hati yang nyaris padam. Atau mungkin kamu masih dalam perjalanan, masih menunggu pertemuan yang akan mengubah segalanya. Tapi satu hal pasti, kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah membuktikan bahwa kasih tidak membutuhkan sayap untuk terbang. Ia hanya butuh hati yang mau membuka, tangan yang mau menggapai, dan langkah yang berani keluar dari zona nyaman. Dalam diam, kamu telah menjadi pahlawan bagi seseorang. Tanpa sorotan, kamu telah menyalakan obor yang akan terus menyala, bahkan setelah waktu ini berlalu.
Dan kini pertanyaannya bukan lagi, apa yang bisa kamu lakukan dalam 3 hari? Melainkan, apa yang bisa kamu teruskan setelah ini? Karena kasih yang telah bangkit tak boleh padam. Tindakan kecil yang telah kamu mulai tak boleh berhenti. Jadikan ini bukan hanya momen sesaat, tapi awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Jadikan setiap harimu sebagai medan baru untuk menyebar kebaikan. Kamu tak perlu menunggu waktu sakral lainnya, karena setelah kamu melangkah, seluruh waktumu kini adalah suci. Jika kamu merasa berubah setelah ini, peluk perubahan itu. Jangan biarkan dunia yang keras mengembalikanmu pada sikap dingin dan acuh. Tetaplah hangat, tetaplah hadir. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar atau kuat. Dunia hanya kekurangan orang yang benar-benar peduli. Dan ketika kamu merasa lelah, ingatlah, kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah jaringan cahaya yang tersembunyi tapi nyata. Kamu bukan lilin terakhir di dunia ini. Kamu adalah api yang akan terus menyalakan yang lain. Terima kasih telah bersedia menjalani perjalanan ini. Terima kasih telah membuka hatimu. Dan terima kasih telah percaya bahwa berkat bukan hanya sesuatu yang datang padamu, tapi sesuatu yang mengalir melalui dirimu. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 daka di kolom komentar jika kamu merasakan perubahan dalam hatimu setelah membaca ini. Itu bukan hanya tanda dukungan, itu adalah deklarasi bahwa kamu siap menjadi cahaya yang tak pernah padam. Bahwa Kuda Tetuk telah menjawab panggilan semesta, dan dari sini hidupmu tak akan pernah sama lagi.